Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dan apa? Saya Pak Kiai. Apa kabar? Ini bawa surat ini. Warna mata apa semua ada. Iya. Macam-macam ini. Begini Pak Kiai. Surat dari mana dan apa? Dari Jenek Ponto. Namanya? Namanya Rahmawati. Oh iya. Rahmawati. Dari desa Bonto Lempangan, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Oh, Bukan Ibu Diano. Kenapa dibilang Jenek Ponto? Iya, Jenek Ponto. Goa itu namanya. Oh iya. Bagaimana ceritanya? Oh iya, begini Pak Kiai. Dua kesempatan ini saya mengajukan pertanyaan. Satu, apa sebab hanya kencing bayi laki-laki saja yang termasuk najis ringan, sedangkan kencing perempuan, bayi perempuan termasuk najis sedang. Ini pakai kan sama-sama kencing. Iya, betul dan apa? Kenapa yang perempuan berat rasanya? Masalah begini dan apa? Iya, bagaimana? Itu tidak ada penjelasan dari Rasulullah. Iya. Penjelasan hanyalah Nabi katakan yurashu min baulil ulami wa yughsalu min baulil jariyah. Dipercikkan air terhadap kencing anak laki-laki. Iya. Dan dicuci kencing anak perempuan. Iya. Jadi ukurannya, batasnya adalah selama anak itu belum makan makanan. Kecuali susu ibunya. Iya. Nah, jadi anak selama menetek begini dan apa, kalau itu bayi laki-laki, kena sarung kita oleh kencingnya, berapapun jumlah banyaknya, itu pencuciannya dengan mempercikkan air saja. Oh, dipercikkan air. Iya. Tapi terhadap kencing anak perempuan tidak boleh. Iya. Dia harus dicuci. Iya. Nah, kenapa mesti begitu? Jawabnya tidak ada penjelasan dari Nabi. Oh, kalau begitu tidak ada juga penjelasannya dari Pak Kiai. Oh iya, jelas dan apa? Masalah-masalah begini nih banyak. Oh iya. Yang sahabat dulu tidak mau bertanya. Iya betul. Iya. Oleh karena mereka takut dicap sebagai pertanyaan umat Nabi Musa dulu. Oh. Bertanya itu membebankan dirinya sendiri dengan hukum-hukum yang mengikat. Oh, iya. Jadi cocok ini. Karena enggak usah tanya. Iya. Begitu Percikan adanya ya. Lakukanlah apa yang disebutnya. Iya, betul. Satu contoh. Kalau akikah anak laki-laki 2 kambing. Kalau anak perempuan 1 kambing. Itu tanpa penjelasan dari Rasulullah. Oh, iya. Begitu juga kalau orang turun ke menyambut mayit dalam kubur. Iya. Nabi menganjurkan orang yang sudah mengadakan hubungan suami istri tadi malam, yang sudah junub, walaupun dia sudah mandi, sudah sholat dan semacamnya, dia tidak boleh masuk ke lubang kubur itu menyambut mayit. Tetapi orang yang tidak mengadakan hubungan malam itulah yang boleh masuk ke dalam kubur itu untuk menyambut mayit. Ini tanpa keterangan dan apa? Iya. Tanpa keterangan, ya kenapa? Tidak ada jawabannya, tidak ada pertanyaan. Nah, itulah jawabannya masalah ini, masalah kita tawakuf. Oh, tawakuf saja. Iya. Ikut Rasulullah. Iya, ikut saja, terima saja. Iya. Nah, itu istilahnya tawakuf. Terima saja apa adanya. Ya, apalagi kalau masalah iman. Iya, dan kalau iman sudah begitu Rasul, begitulah kita. Iya, begitu. Oh, jadi begitu Pak. Karena kalau kita bertolak dengan ilmu kedokteran, beberapa dokter yang sudah kita tanya, bagaimana proses pengolahan air susu menjadi kencing, baik putra atau putri, itu sama. Tetapi Nabi tidak disamakan setelah menjadi kencing. Tandanya tidak sama. Iya. Gitu dan apa. Maka oleh karena itu kita ikut saja Rasul. Iya. Nah, yang kedua Pak Kiai. Dapatkah hewan disembelih secara medis? Hewan disembelih secara medis. Pengertiannya itu bagaimana? Dan apa yang dikatakan secara medis? Nggak tahu saya. Apa disuntik? Iya, karena hanya begitu tanyaannya. Ya begitu juga saya baca. Medis itu kan hanya suntikan kan? Atau bedah. Atau apa? Jadi yang jelas dan apa? Cara apapun yang penting dalam sembelihan Islam adalah putus urat napasnya dan putus urat makanannya. Oh, jadi di leher. Iya. Nggak boleh di kaki. Oh iya. Kan di kaki bisa mati juga. Iya. Karena banyak darah keluar. Jadi kekeringan darah akhirnya dia mati. Tetapi yang dimaksudkan oleh ajaran Islam itu penyembelihan binatang ialah putus
urat napasnya dan urat makanan yang ada pada leher binatang itu. Oh iya iya. Nah itu danaba. Iya betul. Yang ketiga, dapatkah hewan korban disembelih pada malam hari? Iya 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 iya. Apakah terlarang? Begini danaba. Iya, bagaimana? Pada hari tasyrik pertama, kedua dapat saja dilakukan sembelihan itu malam hari. Iya iya. Asal bernama hari tasyrik. Iya iya iya. Tetapi kalau sudah hari tasyrik ketiga, itu setelah tenggelam matahari tidak ada lagi sembelihan danaba. Betul, boleh menyembelih, tetapi bukan korban lagi. Iya. Iya. Karena masalahnya pertanyaan masalah korban danaba. Jadi sembelihan setelah malam hari pada hari tasyrik yang ke-13 Iya. tidak dibenarkan lagi, sembelihannya dinamakan korban. Oh. Nah, gitu. Iya. Jadi kalau korban sembelihlah pada saat yang Iya, diperbolehkan. yaitunya hari 10, 11, 12. Pagi, sore, siang, malam sama. Iya. Nah, itu danaba. Yang keempat pakai. Bagaimana pandangan Islam dalam hal menghibahkan kornea mata? Iya, iya, iya. Kornea mata pakai. Ini sudah ada kesepakatan Majelis Ulama. Iya. Jadi sudah ada putusan Majelis Ulama dan Nabah. Iya. Masih tahun-tahun 82 itu. Iya. Bahwa memberikan kornea mata dibolehkan dengan syarat. Iya. Apa syaratnya? Pertama, wasiat dari yang punya mata. Iya, 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 iya. Kalau saya mati nanti, ambillah mata saya untuk dimanfaatkan oleh orang buta. Iya, 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 iya. Yang kedua, disetujui oleh ahli waris. Oh, iya, iya, iya. Sebab ahli waris lah nanti yang akan melaksanakannya. Betul. Sebab orang ini sudah mati, Iya. tapi sudah ada wasiatnya. Bila saya mati nanti, ambillah kornea mata saya. Kalau andai kata ahli waris menyetujui, Iya. silakan. Nah, Iya, itu dapat dilaksanakan. Iya, dengan iya. baik. Kornea Jadi mata. soalnya hukumnya halal, Oh. dibolehkan. Oh, iya. Menghibahkan kornea mata dengan syarat wasiat dari yang bersangkutan dan persetujuan dari ahli waris. Oh, Nah, itu dan apa? iya, 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 iya. Yang kelima pakai. Apalagi? Apa merusak orang, jiwa orang yang sudah mati? Kan sama dengan merusak orang hidup pakai. Iya betul dan apa? Itu adanya hadis peringatan dari Rasulullah. Inna kasra azmil maiti, Iya. kasri azmihi hayyan. Nah, menyakiti orang sudah mati sama artinya dengan menyakiti dia semasa hidupnya. Iya, iya. Itu hadis. Iya. Ini maksudnya bukan maksud seperti yang dikatakan maslahatul ammah. Nah, ini untuk kemaslahatan dan apa? Ini disepakati. Jadi bolehnya. Contohnya bedah mayit bagi mahasiswa. Iya, iya. Untuk mempelajari cara-cara dan bagaimana masalah manusia ini. Iya, iya. Dalam ilmu kedokteran itu dibenarkan dan apa? Oh, ini iya. masalah maslahatul marsalah. Gitu. Oh, iya, iya. Yang kelima pakai. Apa itu? Apa sebab orang yang pergi melaksanakan ibadah haji harus menunaikan rukun hadir di padang Arafah? Iya, iya, iya. Sedangkan orang yang pergi umrah tidak. Nah, itu Pak. Nah, itu. Nabi menjelaskan begini dan apa? Iya. Al-Hajjul Arafah. Iya, iya. Haji itu adalah yang berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, Iya. mulai tergelincir matahari sampai dengan terbit fajar. Iya, iya. Nah, itu dikatakan haji. Sedangkan umroh tidak diwajibkan atau dengan kata lain tidak ada ke Arafah. Iya, Mereka tidak, karena itu disebut umrah haji kecil. Iya, iya, iya. Nah, yang ke Arafah ini disebut haji besar. Oh, Nah, iya, iya. sehingga dikatakan haji akbar. Nah, cuma masyarakat salah mengerti itu dan apa? Iya, iya, memang. Haji akbar ke hari Jumat. Tuh, kalau wukuf Arafah hari Jumat disebut haji akbar. Padahal iya. kapan saja wukuf di Arafah, hari apa saja itu namanya haji akbar. Iya, haji besar. Haji besar. Iya. Karena wukufnya itulah haji disebut haji besar. Iya, iya. Nah, itu dan apa? Bukan karena Jumatnya. Iya, iya, betul. Bukan karena apanya, tetapi karena wukufnya itulah yang disebut haji besar. Kenapa orang salah paham itu pakai? Begini dan apa? Bagaimana?
kitab yang mula tersebar ke seluruh dunia Islam Iya. adalah kitab I'anatut Talibin. I'anatut Talibin. Oh, I'anatut Talibin. Nah, Iya. kitab ini hampir dibaca oleh seluruh dunia Islam. Iya, iya, iya. Nah, padahal hadis yang dicantumkan bahwa Haji Akbar itu adalah hari Jumat, itu hadisnya dhaif. Oh, iya, 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 iya. Tetapi karena ini sudah terlanjur dibaca oleh semua umat tanpa ada ralat daripada kitab-kitab lain, maka masyarakat sudah mempercayai aja. Iya, iya, iya. Kalau Jumat wukuf di Arafah, itulah Haji Akbar, nilainya sama dengan 7 kali naik haji. Oh, iya, 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 iya. Padahal hadis yang dipegang ini bukan hadis sahih. Iya, iya. Karena itu tidak terdapat di kitab-kitab lain. Betul. Hanya di kitab I'anatut Talibin itu saja. Oh, iya. Begitu dan Abah. Jadi kalau begitu tidak ada haji, tidak ada orang pergi haji lalu harus umrah juga. Nah, haji umrah. Memang dan Abah, kalau orang pergi haji harus umrah dan harus haji karena berdasarkan firman Tuhan, atimul hajjah wal umrata lillah. Oh iya, sempurnakanlah hajimu dan sempurnakanlah umrahmu karena Allah. Iya, iya. Nah, itu. Cuma umrah tidak wukuf di Arafah, sedangkan haji harus wukuf di Arafah. Siapa yang tidak mendapati wukuf di Arafah seperti jamaah haji kita beberapa tahun yang lalu dan apa? Iya. Itu tidak dapat dia wukuf. Akibatnya hajinya tidak sah. Nah, itu. Iya. Nah, itu dia wajib qadha. Iya. Nah, itu. Yang keenam, betulkah Adam manusia pertama? Nah, ini. Betulkah Adam manusia pertama? Iya. Dan kalau betul, dari manakah para malaikat mengetahui bahwa anak cucu Adam akan menumpahkan darah di muka bumi? Nah, ini Pak Kiai. Begini dan Abah. Iya. Jawabnya betulkah Adam sebagai manusia pertama? Jawabnya betul. Dari mana sumber hukum? Ialah hadis. Kullukum min Adam wa Adamu min turabin. Semua kamu itu berasal dari Adam. Iya. Kamu yang sekarang, kamu yang sudah mati, kamu yang bernama manusia, asalmu itu dari Adam. Jadi jelas dari hadis ini dan Naba, tidak ada Adam lain. Iya. Adam itu hanyalah satu. Iya. Nah, itu. Iya. Nah, jadi karena kalimat itu terang, kullukum, semua kamu. Iya. Jadi kamu itu ialah bernama manusia. Yang dulu dan sampai hari ini itu semua asal dari Adam. Jadi Adam itu cuma satu dan Adam tidak ada dari tanah. Ya, Adam itu dari tanah. Iya. Tidak ada Adam 1, Adam 2, Adam 3, Adam 4, Adam 10, tidak ada. Iya. Adam itu satu. Iya. Nah, pertanyaan berikut datang. Dari mana malaikat itu tahu bahwa sebelum Adam diciptakan Tuhan itu sudah ada Adam sebelumnya, diterjemahkan ada Adam sebelumnya yang menumpahkan darah. Itu maksud ayat itu bukan ditujukan kepada manusia itu dan Abah. Iya, tetapi malaikat itu tidak menyebut manusia. Oh, iya, ditujukan kepada malaikat. Iya, malaikat itu karena ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Iya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Iya. Kan itu dasarnya Iya. Pak. Waktu Tuhan berkata, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Iya. Nah, itu. Ayat ini ditanya oleh malaikat. Ya. Siapakah yang kau jadikan khalifah di muka bumi? Ataja'alu fiha? Adakah akan kau jadikan manusia mayufsidu fiha, orang berbuat binasa? Oh. Wa yasfikud dima'a, yang menumpahkan darah. Iya. Nah, jadi ini orang memahami berarti sebelum Nabi Adam diciptakan ini sudah ada makhluk sebelumnya. Iya. Jawab memang benar. Itu benar bahwa sudah ada makhluk sebelumnya. Iya.
Nah, makhluk apakah yang sebelum Nabi Adam itu? Ah. Itulah bangsa jin. Iya, iya, iya. Nah, itu dijelaskan dalam Quran. Ah. Bangsa jin ini sudah mendiami dunia ini sebelum Nabi Adam diciptakan 5.000 tahun. Oh, iya, iya. 5.000 tahun Sebelum diciptakan Nabi Adam. Iya, iya, Itulah yang mendiami dunia ini. Iya. Itu yang dikatakan yaspikud dima'ah. Oh, iya. Mereka sudah berbunuh-bunuh satu terhadap yang lain. Iya, iya. Jadi perkiraan malaikat, Tuhan akan mengangkat jin ini yang akan menjadi khalifah. Nah, karena itu Tuhan berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Iya, iya. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Iya, iya. Nah, jadi dari sini orang memahami bahwa sudah ada Adam sebelum Adam yang sekarang. Oh. Nah, untuk itu bisa dibaca dalam kitab ya Keajaiban Jin oleh Badaruddin. Iya, Nah, iya. itu Danaba. Rahmawati. Mm-mm. Itu ya jawaban pertanyaan. Iya. Nah, sekarang lagi kepada Kaharudin. Iya, iya. Betha. Mm-mm. Beta atau beta? Beta ini ya, Betha, Beta. Dan apa yang baca? Beta itu. Betha. Nah, Iya, iya, iya. Betha apa kemana? Iya, terserah lah. Ke Camamangala. Pokoknya orang Nenek Ponto ini. Nah, ini pertanyaannya, Pak. Iya, iya. Bolehkah daging potong, Uh-uh. daging kiloan Uh-uh. digunakan untuk korban? Iya, iya. Nah, ini lagi pakai yang pertanyaannya. Daging korban jelas daging potong dan apa? Iya, daging potong. Tetapi tidak semua daging potong itu daging korban. Iya. Nah, contohnya Ah, daging potong yang di pasar dibeli. iya, Dibeli umpamanya 1/7 nilai sapi, iya. kemudian dikorbankan. Atau lebih lagi dari itu. Atau lebih dari itu. Iya. Ini tidak bisa dipandang sebagai daging korban dan apa. Oh, iya, iya. Karena daging dibeli boleh dipakai di anu. Iya. Iya. Ya Untuk mungkin makan boleh. yang Ya. pertama dan apa dia tidak memenuhi syarat-syarat sebagai daging korban. Itu sebabnya dia tidak bisa dihitung sebagai daging korban. Oh, iya, iya, Iya. iya, iya. Apa syarat-syaratnya? Nah, satu. Yang pertama, binatang itu apakah dari unta, Iya, sapi, Iya. atau kambing. iya. Dan kedua masalah umurnya. Dan yang ketiga masalah sembelihannya. Iya, Di mana kalau kita menyembelih binatang korban, doa sembelihan korban. iya, iya, betul. Bismillahi Allahumma minka wa ilaikal udhiyati Allahu Akbar. Iya, iya. Nah, sedangkan sembelihan di pasaran Hanya Bismillah saja. Bismillah saja. Iya. Nah, itu sebabnya tidak memenuhi persyaratan Oh, untuk iya, iya. sebagai korban. Yang kedua juga waktu penyembelihannya. Iya, masih bulan Nah. haji itu. Ya, bulan haji dan selesai sholat Id. Iya, iya, iya. Iya. Siapa yang menyembelih korban sebelum selesai sholat Id, Nabi mengatakan itu sama saja dengan kau membeli daging dari pasaran. Iya, iya, iya. Nah, itu iya. bukan daging korban. Mm-mm. Nah, itu. Karena Nabi katakan man zabaha qabla shalah fa innama huwa lahmun qadamahu li ahli. Laisa min nusuki bisyai. Hadis Bukhari Muslim. Artinya, Siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, ah, ya itu sama dengan daging yang diberikan dari pasar untuk keluarganya. iya. Tidak dihitung sebagai ibadat korban. Oh, Nah, itu iya. tegasnya dan apa? Iya, iya. Yang kedua lagi pakai. Apalagi? Bagaimana hukumnya mengenakan pakaian haji, Mm-mm. sedangkan orangnya bukan haji? Oh, begitu. Ah, ini banyak ini pakai Iya. yang pakaian haji, Ah, padahal bukan haji. tuh. Iya, iya. Kita tunggu dulu dan apa? Ah, Pakaian haji untuk wanita atau untuk laki-laki dan apa? enggak diterangkan di sini, Pak. Nah, kalau pakaian haji wanita itu nutup aurat. Iya. Kalau wanita manapun kalau dia menutup aurat itu bukan berarti pakaian haji, itulah busana muslim. Oh, Muslimah. iya. Iya. Begitu dan apa ya? Iya. Karena wanita haji berpakaian menutup aurat. Ah, Nah, semua wanita yang bernutup aurat itu bukan berarti pakaian haji, tetapi adalah begitulah modelnya busana muslimah. iya. Sekarang lagi Yang akan menyelamatkan dia Ah. dari dunia sampai di akhirat Betul. nanti. Ah, Iya. Nah, sekarang laki-laki. Mm-mm. Nampaknya kalau laki-laki itu berbusana haji ialah pakai songkok. Ah, songkoknya, Nah, songkok songkok putih putihnya, umpamanya. iya. Ah, Nah,
apakah dipandang salah kalau orang bersongkok putih? Iya, iya, iya. Sebenarnya tidak dipandang salah dan Iya, iya, betul. Tapi ya bayangkan ya kalau orang dari Bali lantas membeli baju dari Bali, dia pakai pakaian Bali. Iya. Kan ada masalah dan Iya, iya, betul. walaupun dia bukan orang Bali. Begitu juga kalau dia orang Jawa, ya kemudian dia pakai belangkon, Ya. tidak ada masalah kan? Iya, iya. Nah, cuma masalahnya nanti ada timbul perasaan grogi dan apa? Ah, Kalau dia bukan orang Jawa, iya, dia pakai belangkon, iya. terus diajak bahasa Jawa, Ah. Anda tahu? Oh, sebab dia bukan orang Jawa. Sebagai orang Jawa, cuma pakainya pakaian Jawa. Iya, pakaian Jawa. Pakaian Jawa, tapi diajak bahasa Jawa, tidak tahu. Nggak tahu. Kenapa ada orang pakai belangkon? Heeh. Tidak tahu bahasa Jawa. Iya, iya. Lagaknya lagak Jawa, Heeh. tapi tidak orang Jawa. Nah, Oh, cuma itu aja. iya, iya, Dari iya, segi kehidupan, ya rasa-rasa anu. Begitu juga dia pakaian haji. Dia Ah. tidak haji, dan terus dipanggil, Pak Haji. Iya. Mari Pak Haji. Oh. Ya, sebenarnya tidak ada masalah itu. Iya, iya. Tidak ada masalah, cuma sedikit barangkali Grogi. perasaan groginya itu Iya, iya. karena dia dipanggilkan haji padahal dia bukan haji. Iya, iya. Nah, itu. Iya, betul. Tapi tidak apa-apa kalau dia bukan haji dipanggil haji dan apa. Iya. Yang paling tidak enak ada. Apa itu? Orang tidak pencuri dipanggil pencuri. Oh, iya. Atau bekasnya ustaz, Iya, atau mantan, mantannya. mantan kiai, Mantan kiai. mantan ustadz. Iya. Kurang enak kan? Kurang enak. Nah, tapi lebih tidak enak kalau orangnya tidak pencuri dibilang, "Hei pencuri sini." Itu kan tidak enak. Iya. Nah, itu. Tapi kalau Pak Haji, walaupun dia ada haji, Iya. sebenarnya tidak terlalu anu ya. Ya, sudah doa itu. Iya. Doa saja mengharapkan Ya. dia supaya haji. Ah, itu Iya. dia. Begitu masalah pakaian. Ah. Karena pakaian itu masuk budaya dan apa. Iya, 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 iya. Dalam Islam tidak ada pembatasan. Kalau laki-laki yang sudah haji harus begini tidak ada. Iya, iya. Kalau sudah sholat begini sudah tidak ada. Yang Iya. penting menutup aurat. Iya, iya, iya. Yang ketiga pakai. Apalagi? Sampai di manakah batas pengertian Al-Quran? Dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Oh ya. Bahwa laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Iya. Ini pakai. Yang dikatakan batas. Iya. Ya. Batas daripada surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iya. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap kaum wanita. Iya. Batas itu jelas dan naba dalam undang-undang juga sudah ada dikatakan ya suami adalah pemimpin rumah tangga Iya. dan istri adalah ibu rumah tangga. Iya. Jadi kata-kata pemimpin itu jelas dan naba. Nabi menyuruh sang istri mentaati suami. Iya. Lau saluha li basyarin ayyasjuda li basyarin la amartul mar'ata ayyasjuda li zawjiha. Iya, iya, iya. Sekiranya boleh manusia sujud kepada manusia, saya suruh semua istri itu sujud kepada suaminya. Iya, iya, iya. Tetapi karena tidak bisa sujud, maka saya perintahkan istri itu taat sama suaminya. Iya, iya. Nah, jadi sebagai pemimpin itu suami wajib ditaati oleh istri. Iya, iya, iya. Karena itu Nabi katakan lagi dalam hadis lain, ya, almar'atu idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha yadkhulul jannah ayyahasya. Artinya pakai. Artinya wanita bila terpelihara salat 5 kali sehari semalam, Iya. dan terpelihara puasa sebulan dalam setahun, Iya, iya. dan terpelihara kehormatannya, dan taat sama suaminya, Iya, iya, iya. maka dibukakan pintu surga 8 tingkat, dipersilakan dia masuk pintu mana yang dia sukai. Oh, di surga nanti itu. Iya. Oh, kalau wanita mau masuk surga harus taat kepada suami. Jelas dan nabah. Oh, begitu ya. Di situ nampak kata-kata istilah pemimpin. Iya, iya. Sebagai pemimpin tentu harus ditaati oleh anak buah. Iya, iya. Itu dan nabah. Oh, jadi begitu Pak Kiai. Saya Itulah. rasa Pak Kiai yang bisa mentaati suami adalah orang-orang Islam yang beriman. Iya, iya. Iya, karena masalah sekarang masalah persamaan ini. Iya, 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 iya. Karena sama-sama sekarang Iya. sama Kadang-kadang sarjana.
biar bagaimana Bun dan Naba, Iya. apakah dia lebih tinggi kedudukan sang istri daripada suami, Iya. namun ketaatan istri dituntut terhadap suami. Iya, Nah, iya, itu sudah jelas aturan yang dikatakan firman Tuhan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iya, tadi. iya, 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 iya. Nah, begitu dan Naba. Oh, begitu Pak Kiai. Iya, jadi sekarang sudah hampir waktu Pak Kiai. Baik dan Naba. Saya mau mau pergi sembahyang di masjid. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.